Selamat malam, selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. Video kali ini adalah video yang sangat spesial karena pertama kali saya membuat sebuah video berdasarkan pertanyaan dari audiens yang ada di YouTube ataupun sosial media saya. Jadi pertanyaan ini adalah dari Bapak Dodi dari Rewide Padang. Jadi pertanyaan beliau adalah bagaimana menjadi trade area spesialis di properti di Padang. Sebelum saya membacakan dan menjawab pertanyaan beliau, ada baiknya saya akan menggambarkan dulu apa itu trade area spesialis sales property. Jadi trade area spesialis sales property atau marketing property itu adalah di mana seorang agent property atau sales property dia adalah sangat spesialis berjualan di suatu trade area tertentu. Jadi dia mempunyai kawasan yang dia sangat kuasai di dalam berjualan properti. Maka dari itu dia disebut dengan trade area spesialis. Nah, apa sih kelebihan dari trade area spesialis? Jadi kelebihan dari trade area spesialis ada beberapa hal. Yang pertama, trade area spesialis akan lebih cepat terkenal dibandingkan yang non trade area spesialis di area itu. Jadi bayangkan, kalau misalnya banner Anda ada di menguasai suatu area dan sangat dominan, terus kemudian portal Anda juga sangat dominan di area itu, kemungkinan besar Anda akan kebanjiran order, baik itu buyer yang cari properti di area tersebut atau vendor atau penjual yang juga akan menjualkan atau menyewakan properti di area tersebut. Nah, jadi alasan yang pertama adalah nama Anda lebih cepat terkenal. Terus yang kedua, speed Anda di dalam menjualkan itu jauh lebih cepat dibandingkan para agent yang non spesialis trade area tersebut. Karena kenapa? Anda punya database yang kuat. Anda punya database orang-orang yang mencari di trade area tersebut. Jadi seperti saya sangat spesialis di trade area saya, yaitu kawasan Surabaya Pusat atau Surabaya Tengah. Nah, maka dari itu semua buyer yang cari properti di Surabaya Pusat itu biasanya menghubungi saya karena saya punya barang dagangan atau listing yang cukup bervariasi dan banyak di area pusat kota. Nah, jadi dengan database yang banyak, maka speed penjualan saya di dalam menjual atau menyewakan properti pusat kota biasanya lebih cepat daripada agent lain. Terus kemudian saya menganalogikan juga, biasanya banyak agent, terutama agent properti pemula, yang berpikir bahwa dengan menguasai begitu banyak area, dia itu punya variasi barang. Tetapi sebetulnya itu juga menjadi kelemahan mereka, karena mereka tidak bisa fokus terhadap suatu barang tertentu atau suatu area tertentu, sehingga membuat mereka menjadi lebih lama closing daripada agent properti atau sales properti yang fokus di suatu area. Jadi kalau saya analogikan begini, kayak kita punya kaca pembesar. Jadi pada waktu saya masih SD, saya sering sekali diajari di sekolah bermain dengan kaca pembesar. Kaca pembesar apabila difokuskan pada satu titik, apabila Anda ada kertas di situ, terus kemudian Anda hadapkan kaca pembesar itu ke arah matahari dengan titik yang sangat kecil, maka kertas itu lambat laun akan terbakar. Tetapi apabila bidang dari kaca pembesar itu luas atau besar, maka kertas itu tidak akan terbakar. Sama halnya dengan kita.
agent properti atau sales property. Apabila kita tidak memfokuskan pada suatu bidang, suatu area, atau suatu barang tertentu, maka kita akan seperti kaca pembesar tersebut. Closing kita menjadi lebih lama, lebih tidak konsisten di dalam closing. Nah, itu alasan mengapa Anda harus fokus di trade area. Memang tidak harus spesialis trade area, tidak melulu trade area. Yang disebut spesialis bisa juga, saya punya banyak teman yang spesialis kadang begini, spesialis gudang dan industri. Jadi dia sangat spesialis gudang dan industri, baik itu yang ada di kawasan A atau kawasan B atau kawasan C. Dia spesialis cukup di gudang dan industri. Nah, jadi trade area spesialis atau produk spesialis itu sangat diperlukan apabila Anda ingin menjadi marketing yang sukses. Jadi saya pada tim saya selalu ngomong Anda harus menjadi spesialis area tertentu atau produk properti tertentu. Oke, itu alasan mengapa Anda harus menjadi trade area atau produk spesialis. Nah, saya akan coba membacakan pertanyaan dari Pak Dodi dari Rewet Padang tersebut. Saat ini saya mencoba untuk beralih menjadi agent properti spesialis. Di sini apa saya harus pilih-pilih listingan untuk di listing? Atau gimana? Agar saya menjadi spesialis tersebut. Nah, saya jawab dulu. Jadi, agent properti spesialis itu memang harus pilih-pilih listingan. Karena dengan pilih listingan artinya Anda fokus. Jadi saya selalu bilang, kalau Anda memang mau fokus terhadap suatu trade area tertentu, Anda harus pakai yang namanya kacamata kuda. Jadi apabila seperti saya misalnya fokus di Surabaya Pusat, jadi saya tidak cari banyak listing di tempat lain. Jadi fokus keliling, prospecting, flyering di Surabaya Pusat. Tidak di lain daerah. Itu namanya fokus. Nah, tetapi pertanyaan beliau berikutnya adalah, apabila saya harus pilih-pilih listing, kemudian ada vendor yang mau minta bantu ke saya untuk jualkan properti mereka, tetapi bukan di spesialis area saya, apa harus saya tolak? Jika saya tolak, apa tidak mempengaruhi performance saya sebagai agent properti, Pak? Nah, jadi seringkali juga apabila saya kadang dengan saya aktif di sosial media, saya aktif di portal, saya aktif juga melalui banner, kadang banyak juga inquiry ke saya titip listing tidak di area saya, tetapi kadang di area lain. Apakah tidak saya kerjakan? Oke, tetap saya ambil. Tetapi banyak dari area-area tersebut, apabila saya yakin, tidak begitu yakin saya bisa menjualkan, saya mengambil listingan itu secara open, tidak secara eksklusif. Tetapi saya tetap kerjakan supaya tidak mengecewakan vendor. Nah, tetapi apabila listingan itu bagus dan sellable, tetap akan saya eksklusifkan. Nah, terus kemudian apabila listingan masuk ke saya, tetapi harga propertinya tidak masuk di akal menurut saya, apa harus saya ambil juga atau gimana cara saya menolaknya? Nah, jadi seringkali juga banyak agent properti atau marketing tanya kepada saya, Pak, saya dapat listing, tetapi harganya overpriced banget. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kadang apabila kita menolak, itu kelihatannya kita orang Indonesia kelihatannya kan gimana gitu. Nah, biasanya apabila propertinya overpriced, tetap saya ambil itu sebagai listing.
tetapi tidak saya eksklusifkan, hanya diambil sebagai open listing saja. Jadi kita kasih edukasi kepada vendor bahwa open listing itu tidak punya tanggung jawab untuk mereport atau memasarkan properti ini secara terus-menerus atau eksklusif. Nah, tetapi kadang seringkali vendor yang awalnya minta harga mahal atau tidak masuk akal, belum tentu dengan seiring berjalannya waktu harganya tetap di sana. Nah, saya barusan juga transaksi properti. Saya tahu vendor saya ini biasanya seringkali jual mahal, tetapi entah bagaimana tiba-tiba beliau menurunkan harga karena kebetulan butuh cash di dalam situasi corona tersebut. Nah, jadi itu jawaban saya terhadap Pak Dodi dari Rewet Padang. Semoga jawaban saya ini dapat berguna bagi Anda, Pak Dodi. Nah, juga bagi audiens saya yang lain, apabila Anda punya pertanyaan seputar bisnis agent properti atau broker properti, Anda bisa drop pertanyaan itu di sosial media saya, Instagram saya, andiswanda.id, atau simple di YouTube saya. Di YouTube ini Andi Swanda, dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan Anda. Oke. Semoga konten kali ini dapat membantu teman-teman di dalam berbisnis agent properti. Thank you.